Setelah agak besar, maka komodo akan turun dari pohon dan mulai menjelajah hutan. Mereka akan berburu mencari mangsa untuk dimakan dan perkembangannya untuk bertumbuh lebih besar. Dengan banyaknya makanan, mereka akan tumbuh lebih besar. Dan ketika masa usia lebih 8 atau 10 tahun, mereka sudah siap untuk reproduksi ataupun kawin. Walaupun beberapa jenis komodo betina dapat menetaskan telur sehingga tidak memerlukan jantan, mereka tetap bergerak untuk menemukan pasangannya. Dan ketika bulan Januari, Mei, mereka akan mulai mencari lawan jenis yang cocok. Mereka akan berinteraksi sesama komodo lainnya. Setelah menemukan pasangannya, mereka akan melakukan reproduksi sehingga mereka melakukan perkawinan sesama komodo. Hal ini berlangsung sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus pada setiap tahun. Mereka akan mulai untuk berinteraksi sesama komodo dalam meneruskan generasi penerus. Mereka akan mencari tempat yang cocok sehingga mereka dapat membuat sarang dan yakin bahwa tempat itu aman dari predator lainnya. Sang betina akan mengeluarkan telur yang telah dibuahi sebanyak 20 sampai dengan 40 butir. Mereka akan menguburkannya di lokasi pantai. Jadi interaksi mereka dari hutan sampai dengan pinggir laut. Mereka akan menguburkan telurnya di posisi ataupun di lahan berpasir sehingga mereka dapat menetas dengan baik, bantu dengan sinar matahari ataupun dengan suhu yang ideal untuk menetas. Mereka akan saling berinteraksi dengan komodo lain yang mengganggu. Walaupun telah mendapatkan pasangannya, komodo akan menjaga wilayah kekuasaannya. Jika bertemu pejantan lainnya, komodo kemungkinan akan bertahan dan melakukan pertarungan sesama komodo jantan. Dan untuk mendapatkan sang betina, mereka akan bertarung. Mereka yang kalah akan posisi jatuh. Komodo yang merasa kalah akan diam, dan komodo yang menang akan berada di atas bagian musuhnya. Dan selanjutnya mereka akan melanjutkan perkawinannya yang tertunda untuk meneruskan generasi penerus komodo Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Setelah hampir 9 bulan, telur komodo akan menetas. Mereka akan keluar secara perlahan untuk menghirup udara kebebasan. Mereka akan bergerak menuju alam liar. Memiliki corak ataupun alur daripada kulitnya untuk menyembunyikan penampakannya. Mereka mempunyai kuku yang tajam, dan setelah kelahiran mereka akan bergerak untuk menuju pohon terdekat untuk menyelamatkan diri dari pemangsa ataupun predator lain. Mereka menuju puncak pohon untuk keselamatan dan bertahan hidup. Mereka memangsa satwa ataupun binatang kecil lainnya. Di atas pohon, mereka kemungkinan akan bertemu dengan kawannya yang seukuran ataupun baru sama dengan lahir. Mereka akan bekerja sama untuk bertahan hidup menuju puncak pohon. Ini untuk cara bertahan dalam kehidupan satwa liar, khususnya komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mereka bergerak dari pohon ke pohon dan mencari mangsa yang lebih kecil. Bisa jadi burung ataupun sarang burung
ataupun anak burung yang baru menetas, atau kadal ataupun cicak ataupun binatang lainnya. Mereka akan terus bergerak. Sementara di bawah banyak pemangsa lainnya, bahkan juga komodo yang berukuran dewasa atau beranjak dewasa. Mereka akan berusaha menaiki pohon untuk mencari mangsanya, bahkan juga komodo kecil yang mulai lahir ataupun tumbuh dewasa. Mereka akan berusaha memanjat secara perlahan. Dengan kuku yang tajam, mereka perlahan akan menaiki suatu pohon untuk mengejar mangsa ataupun makanan. Komodo yang memiliki badan ramping akan mudah, sementara memiliki badan besar akan kesulitan dan akan menyerah mencari mangsa di bagian bawah ataupun binatang yang di atas tanah. Sementara yang masih terus bertahan dengan memanjat pohon akan mencari mangsanya di atas pohon, baik itu ular yang naik di atas pohon ataupun jenis lainnya, bisa jadi tupai ataupun binatang lainnya. Mereka kemungkinan akan melawan dan mengejutkannya. Mereka akan bergerak di bagian bawah dan mulai mencari mangsa lainnya. Takutan sesama komodo akan membuat komodo lain akan bertahan di atas pohon. Sementara yang masih penasaran dan masih kelaparan akan mencari dan memangsa komodo muda lainnya. Mereka akan mengejar terutama bagian leher dan mulai untuk membantingkan korbannya. Mereka memangsa komodo lebih kecil karena bagian daripada leher. Jika bagian ini tergigit, mereka akan kesulitan bernapas dan sulit untuk bergerak, sehingga lama-lama akan lemah dan menyerah. Ini adalah salah satu perjuangan paling sulit melawan sejenis ataupun sesama jenis daripada komodo. Mereka tetap akan berusaha untuk memaksa satu sama lain, terutama berukuran kecil. Ini adalah untuk bertahan hidup demi kelangsungan generasi. Bahkan komodo dewasa pun saling menyerang dan melumpuhkan ketika saat makanan berkurang dan jumlah mereka berkurang banyak, maka sesama komodo dewasa akan saling menyerang, melumpuhkan demi untuk kelangsungan hidup. Ini adalah prosesi daripada suatu kehidupan komodo dewasa. Komodo besar maka akan menyerang komodo kecilnya. Mereka akan berusaha melumpuhkannya dengan pertarungan sengit. Biasa semakin besar maka semakin agresif. Komodo kecil kelihatannya kesulitan untuk mempertahankan kehidupannya. Pada bagian leher adalah titik kelemahan komodo, sehingga dengan menggigit maka lawannya tidak akan bisa bergerak. Biasa komodo ini akan kanibal pada sejenisnya karena susah untuk mencari makanan. Jadi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan makannya dengan cara membunuh sesama jenisnya. Ini adalah hukum alam, sehingga kita tidak perlu menghakiminya, karena ini adalah seleksi alam untuk mengurangi jumlah populasinya. Ini adalah kehidupan alam liar. Siapa kuat dia bertahan, yang lemah akan hilang. Mereka dapat menyerang sesama ukuran jenis komodo. Jika tidak sanggup karena kemungkinan kelaparan kelompok, maka akan mereka menyerang komodo yang lemah ataupun sakit.